Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Senang bisa jumpa kalian lagi di video kita kali ini. Dan seperti biasa kita akan membuka ruang diskusi publik atas video-video yang sudah beredar viral di sosial media maupun media mainstream, teman-teman. Kalian bebas untuk memberikan komentar dan apapun tanggapan kalian di kolom komentar. Sama-sama kita jaga etika dalam kita menggunakan sosial media, teman-teman. Dan juga kita hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Dan buat kalian semua yang masih baru ada di channel ini, kalian bisa tekan tombol subscribe, nyalakan bel notifikasi, dan kemudian pilih semua agar supaya ketika saya upload video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera bahas video yang pertama, teman-teman ya. PDIP makin kocar-kacir, sadar banyak kadernya pindah PSI. Kita dengarkan dulu, teman-teman. Jadi pada Bang, Selasa kemarin, Bang apa ya ini? bahwa kini partainya sedang mengawasi pergerakan yang membuat kader-kader PDIP pindah ke PSI. Dikutip dari kantor berita kumparan.com, Bang Deddy menyatakan partainya mencermati berbagai manuver PSI di daerah, mulai dari pendekatan kepada anggota legislatif, kepala daerah, hingga pengurus dan kader partai. Sebenarnya telat, Bang, untuk sekarang mengawasi begini kayak main detektif-detektifan. Sejak dulu tuh udah banyak ya yang pindah kader PDIP ke PSI. Di Sumatera ada mantan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali yang menjabat 2 periode, yaitu Bang Heri Amalindo. Heri Amalindo. Ada juga mantan Ketua DPRD Ogan Komering Ilir, Oki, yaitu Bang Abdianto. Ada juga nih mantan anggota DPRD Sumsel, Erwin, dan mantan anggota DPRD Palembang, Bang Tony. Di Kalimantan ada Pak Dato Usman, mantan anggota DPRD Kota Samarinda. Ada juga Haji Muhammad Nur, ex-ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tanah Laut. Wah, itu di Kalimantan. Di Jawa apalagi, ada 3 mantan anggota DPRD Kota Solo dari PDIP ya, yaitu Ginda Feraktriawan, Mbak Dia Retnope, dan juga Bang Wawanto. Belum lagi Sulawesi dan seterusnya ya, kader PDIP yang pindah ke PSI. Dalam push and pull factor, migrasi hanya bisa terjadi kalau ada pendorong keluar dari tempat asal dan ada penarik ke dalam tempat tujuan. Tempat asal dalam hal ini adalah PDIP, tempat tujuan dalam hal ini adalah PSI. Kalau memang mereka betah dan merasa memiliki masa depan di PDIP, tentu mereka nggak akan pindah kemanapun, ya, nggak hanya PSI. Tapi kalau misalnya nih, mereka merasa PDIP terus-terusan nyinyirin Pak Jokowi, atau misalnya mereka merasa khawatir nih, nanti kalau udah terpilih jadi wakil rakyat, kemudian diinstruksikan untuk munggungin suara rakyat yang milih dia, dan menyerahkan kursi dia kepada orang terdekat atau keturunan Ibu Megawati, seperti yang terjadi dengan Bang Arteria Dahlan. Atau juga misalnya nih, mereka nggak setuju nih seorang tervonis korupsi menjadi sekjen partai mereka. Nah, tentu kalau ada hal-hal tadi itu tuh mereka sudah punya dorongan ya untuk keluar. Nah, inilah push factor yang mendorong mereka keluar. Nah, di sisi lain kalau PSI memang ya misalnya nggak menarik, atau misalnya kalau memang nggak ada Jokowi efek, misalnya kalau memang sistem kepartaian yang dijalankan itu tidak dengan fair ya, yaitu misalnya mengorbankan kader biasa demi keluarga dan kerabat pimpinan ya, untuk mendapatkan jabatan ya, atau misalnya kalau dinilai PSI nggak ada masa depan, tentu mereka yang keluar dari PDIP itu nggak akan masuk ke PSI. Nah, inilah dia pull factor. Yes, setuju, next. Kami akan menolak. Raja Ngil, pendapat orang lain selalu salah, pendapatnya saja yang benar. Alketiri Diskakmat. Besok itu bukan kami terima, kami akan uji. Saya mau tanya perlawanan, bukan perlawanan. Gini, kami belum melawan. Kami berarti tanggal 6 Agustus. Bertanya. Apa yang akan abang lakukan di tanggal 6 Agustus pas saat bersidang? Apa yang akan abang lakukan? Klien kami udah bebas. Statusnya duduk di situ sebagai apa? Saya mau tanya mungkin. Bebas. Udah bebas. Nah, kami demi hukum. Jadi status hukumnya tidak tersangka lagi. Berkas itu udah dikembali, bukan dakwaan yang dikembalikan, berkas. Kalau berkas itu dikembalikan, karena itu pakai kontainer kembalikannya. Enggak dikembalikan ke? Ya itu dakwaannya yang batal. Itu ada di amar putusan. Satu, bahwa dakwaan ini bukan pasal ini loh ya. Ini kan hanya satu pasal, semua. Itu dakwaan nomor perkara 301 yang dibatalin. Batal demi hukum dan berkas dikembalikan pada JPU. Oke. Bukan dakwaan ya, berkas. Itu dakwaan yang dibatalkan. Ada berkas perkara. Kalau klien abang merasa sudah bebas, bukan lagi tersangka, besok dipanggil jaksa nggak usah datang, Pak. Nanti kita lihat nanti apa bebas atau enggak gitu ya. Kami mau menguji. Nggak, karena kembali lagi kalau dalam pemahaman saya dengan pemahaman dia dicabut kan. Iya betul. Kalau sudah merasa bebas dipanggil jaksa nggak usah datang, nanti dijemput paksa kalau nggak datang.
Itu siapa? Dengan telah didaftarkannya Ini subjektif dakwaan, banget. dan abang sekarang jadi terdakwa lagi. Coba pemahaman saya Daftarkan. berbicara masalah hukum. Kami akan Aduh, betul juga kata mengajar Pak Jokowi. Pintar banget teman-teman ya. Ya gini aja, kalau merasa ini sudah bebas, Tifa sudah tidak menjadi terdakwa lagi. Ini kan nomor perkara sudah didaftarkan kembali. Persidangan akan segera dilakukan kembali untuk Dokter Tifa. Dan kemudian kalau sudah merasa bebas ya, merasa Tifa sudah bukan terdakwa lagi, benar apa yang dikatakan oleh Bapak pengacara Pak Jokowi teman-teman ya. Nggak usah datang. Ya nggak perlu datang lah Pak. Ya biarkan apa nanti keputusan jaksa. Cepat tahu dia terjemput paksa sama jaksa. Next ya. Komedian Narji resmi hengkang dari Narji, PKS dan ternyata gabung betul ya. PSI. Gabung Tapi PSI. anehnya di media sosial netizen justru ramai nanya, apakah PDIP makin kepanasan? PKS yang kehilangan Kok PKS yang kehilangan kader PDIP yang kepenasan, ada apa? Itu nggak masuk akal berita ini sih. kader populer, kenapa Banteng yang disebut-sebut bakal gerah? Kok bisa? Yuk kita bahas. Kalau kita bedah alasannya, Narji belak-belakan bilang dia tertarik karena melihat aksi konkret PSI di akar rumput. Tapi dibalik itu, ada satu kata kunci yang nggak bisa lepas. Jokowi. PSI sebagai partainya Jokowi. Bergabungnya figur populer kayak Narji di momentum aksi sosial ini membuktikan satu hal. Magnet politik Jokowisme di tingkat akar rumput suburban, khususnya Banten dan Tangsel, itu masih sangat kuat dan bekerja efektif. Nah, disinilah letak sumbu panasnya buat PDIP. PKS mungkin santai karena basis pemilih mereka itu ideologis. Tapi bagi PDIP, ekspansi PSI yang agresif ini adalah alarm bising. Kenapa? Karena PDIP dan PSI itu memperebutkan ceruk pemilih yang mirip. Masa nasionalis, modern, dan pemilih muda urban. Ketika PSI sukses mengemas diri sebagai partai yang lebih muda, lebih konkret, dan direstui Jokowi, ruang gerak regenerasi pemilih PDIP di perkotaan otomatis bakal makin kegencet. Jadi, ini bukan cuma soal Narji yang pindah panggung komedi. Ini soal akumulasi kekuatan elektoral. Setiap satu figur populer masuk ke gerbong PSI, itu adalah kode bahwa poros PDIP berpotensi goyah dihantam PSI. Menurut kalian, apakah efek Narji ini bakal signifikan menggerus suara nasionalis di Banten? Atau ini cuma ria kecil yang gak bakal bikin Banteng goyah? Tulis pendapat. Ya, semua waktu yang akan membuktikan ya. Next. Wih, saling dorong ibu-ibu ARM teman-teman. Wih. Ibu-ibu ini selalu ini kerjaan yang demo terus. Demo terus. Nggak ada kerjaan lain. Orang-orang itu aja demo-demonya teman-teman ya. Stamina mereka dari mana? Udah pada tua teman-teman. Tapi staminanya dari mana? Kuat banget mereka demo hampir setiap hari. Ada sosok. Astaga. Awas ada truk, awas ditabrak. Coba kita hitung ada berapa? 2, 4, 6. Atau coba kita cari kalau ada anak muda. Memang ujung tombak ini satu ini ya, Manu ya teman-teman ya. Siapa namanya? Manu kan? Atau kalau di tempat saya udah teman-teman ya. Pasukan. ARM datang bawa pasukan. Pasukan Oppo. ARM datang. Gila, keren kali ini udah ada pasukan aja ARM ini teman-teman ya. Hijau mania. Aduh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas Gibran, tunjukkan ijazahmu. Mas Gibran, halo, assalamualaikum.
Serius, aku sampai sekarang nggak tahu apa kepanjangan ARM, teman-teman ya. Kalian bukannya kasih tahu yang benar, ya? Ada netizen yang kasih tahu saya kepanjangan ARM yang nggak benar, teman-teman. Bukannya dapat pengetahuan, sakit perutku ketawa gara-gara baca kepanjangan ARM yang tulis di kolom komentar sama netizen. Cobalah tulis kepanjangan ARM itu apa, tulis di kolom komentar yang benar ya, teman-teman ya. Jangan kalian yang ngaco ya. Ada yang bilang asisten rumah tangga. Padahal kan ARM, ART itu asisten rumah tangga, teman-teman. Katanya udah pensiun. Katanya pensiun. Ibu-ibu poluan seharusnya pakai masker sih. Ini diteriakin ibu, katanya pensiun, itu di depan-depan mukanya itu. Jangan kalau air liur muncat masuk ke mulut ibu-ibu poluan kan bau kan. Kalau ada virus gimana? Coba tolong tanyain, kenapa ini kita begini Pak? Kayak gimana Bu? Kenapa ini kok Ibu Pojok ini udah lama nggak ketemu kita tapi nggak pernah berubah loh. Iya. Udah lama ketemu kita tapi nggak berubah. Kalian yang harus berubah. Bukan ibu yang berubah, kalian yang harus berubah. Itu seharusnya pertanyaan dari ibu polisi ini. Ya, kenapa kalian dari dulu nggak pernah berubah? Demo terus. Ya, bahasanya demo apa, tuntutannya apa? Ijazah lagi. Aduh, kopla. ARM, apa kepanjangan ARM ya? Coba jelaskan dulu teman-teman. Hanya PSI yang ngotot untuk RUU perampasan aset. Kaisang juga bilang kalau PSI punya komitmen dan mimpi besar untuk mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi. Hukuman koruptor tidak setimpal dengan kerugian negara yang disebabkannya. Hampir semua parpol bicara anti korupsi. Tapi kenapa undang-undang fundamental ini masih mandek? Dan PSI secara konsisten menyuarakan agar seluruh fraksi di DPR memiliki komitmen yang sama untuk menempatkan RUU perampasan aset sebagai agenda utama yang harus segera dibahas. Bukan sekedar komoditas politik, ini bukan sekedar janji kampanye. Ini adalah kontrak politik PSI. Mari rapatkan suara dan dorong penuh gerakan anak muda yang nyata ini. Hanya PSI. Apakah efek ekor jas Pak Jokowi ini sudah di mengalir NTT ke PSI? Teman-teman ya. Karena kan ada ini NTT ungkapan atau di bahwa Lampung, pada ya? tahun 2024 kemarin Pilpres belum sepenuhnya mengalir ke PSI. Ya itulah yang menjadi sesuatu yang harus dijelaskan dan sudah saya sampaikan berkali-kali di beberapa media bahwa 2024 itu bukan kegagalan Pak Jokowi membawa PSI lolos parlemen, bukan. Memang beliau tidak ada menyatakan diri sebagai PSI ketika itu, sehingga efek ekor jas itu hari ini kami sesalkan gitu jatuhnya ke partai PDI gitu kan. Nah hari ini setelah beliau menyampaikan pada Kongres PSI di Solo bahwa akan mendukung full PSI dan akan bekerja keras untuk PSI, ini menjadi permakluman masyarakat yang menyukai, mencintai beliau. Oh sekarang Pak Jokowi sudah sama PSI. Dan kita menerima berbondong-bondong masyarakat itu yang dahulunya di tempat lain itu datang kemudian bergabung. Ini baru sedikitnya, yang terang-terangan sedikit. Yang diam-diam, waduh luar biasa banyak. Ya mudah-mudahan terus, makanya kami pesankan. Ya mudah-mudahan nanti dalam perjalanan Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa beliau sudah tidak lagi di partai yang lama, sudah di PSI. Itu langsung kepada masyarakat. Nah, yes teman-teman ya. Pasukan senyap Jokowi makin kuat. Berani maju 2029 tanpa Gibran, siap-siap kehilangan jutaan suara yang selama ini tak pernah terlihat di media sosial. Yes. Banyak yang mengira era Jokowi telah berakhir sejak lengser dari kursi presiden. Namun benarkah demikian? Di balik riuhnya media sosial, ada kekuatan yang jarang terlihat. Jaringan relawan, loyalis akar rumput, dan pemilih mayoritas yang tidak banyak bicara, tetapi selalu hadir di bilik suara. Inilah yang oleh sebagian pengamat disebut sebagai pasukan senyap. Mereka mungkin tidak membuat tagar atau berdebat di media sosial, tetapi diyakini tetap menjadi faktor yang diperhitungkan dalam peta politik 2029.
Karena itu, muncul pertanyaan besar. Apakah Prabowo akan berani mengambil jalan politik tanpa Gibran? Wow. Ataukah justru restu dan dukungan dari lingkaran Jokowi masih menjadi modal penting bagi siapapun yang ingin memenangkan Pilpres mendatang? Jika analisis ini benar, maka pertarungan menuju 2029 bukan sekadar adu program, melainkan juga perebutan pengaruh atas basis pemilih yang selama ini bergerak dalam senyap. Menurut Anda, apakah pasukan senyap Jokowi masih akan menjadi penentu Pilpres 2029? Coba, pasukan senyap itu silent majority teman-teman ya. Efek Gibran kini mulai terasa, bukan hanya di kalangan rakyat kecil, tapi juga di meja-meja rapat elit politik. Peta loyalitas yang selama ini dianggap beku, perlahan mulai bergeser. Di dalam koalisi pemerintah, sebagian tokoh mulai sadar bahwa mendekat pada Gibran berarti ikut menikmati limpahan simpati publik. Di luar koalisi, ada yang diam-diam iri, ada pula yang gelisah. Karena mereka tahu magnet Gibran mulai mencuri perhatian basis massa yang selama ini mereka kuasai. Fenomena ini berbahaya bagi politisi lama yang masih hidup dari nostalgia kejayaan masa lalu. Sebab Gibran tidak datang membawa masa lalu, ia membawa masa depan. Dan masa depan itu dibungkus dengan bahasa sederhana, langkah cepat, dan citra pemimpin muda yang berani turun ke lumpur masalah. Inilah yang membuat serangan terhadapnya sering terlihat konyol di mata publik. Mereka sibuk mempersoalkan hal-hal kecil, sementara Gibran sibuk menyelesaikan hal-hal besar. Ada yang mencoba meremehkannya dengan menyebutnya anak bawang politik. Anak bawang Tapi fakta politik. di lapangan justru membalik narasi itu. Di saat politisi senior masih menghitung risiko sebelum bergerak, Gibran sudah berada di lokasi kejadian, menyalami rakyat, memastikan bantuan sampai dan memeriksa langsung hasilnya. Kecepatan ini bukan hanya strategi komunikasi, tapi bukti naluri kepemimpinan yang tumbuh alami. Dan yang membuat lawan semakin pusing, dukungan untuk Gibran tidak hanya datang dari kelompok pemilih tradisional, tapi juga dari generasi muda yang haus akan sosok pemimpin segar. Ia tidak berbicara panjang soal ide, tapi memberi contoh lewat aksi. Ia tidak sibuk berdebat di televisi, tapi sibuk berada di tempat yang justru Ini sepertinya kontennya Mas Projumusti teman-teman ya, kalau nggak salah ya. Next. Ada yang panas gak ya Bapak Jokowi dicintai di NTT? Ini tadi kita sudah lihat teman-teman ya. Moga sehat selalu Mak. Terima kasih sudah menghibur netizen. Kami tunggu di demo-demo yang akan datang. Emak pendemo terjeduk kemerah hadir di Konfres Kosinudin. Terkenal kali emak ini. Ya, bahkan didoakan supaya sehat agar supaya selalu ada di demo untuk menghibur masyarakat dengan tingkah dan kekocakannya. Kalian netizen ini memang yang paling teman-teman ya. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless.